dalam otak soal ya. 손질이 못한다는 것이 아니라 Banyak kalian gagal. Sintayong balas kritikan pedas Thomas Doll bawa-bawa Piala Dunia hingga presiden. Diketahui Sintayong memanggil 30 pemain untuk TC Timnas Indonesia U20 kali ini. Namun hingga Jumat 3 Februari 2023 masih ada klub belum melepas pemain seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Namun untuk Persib sudah dijanjikan bakal dilepas sehingga kini hanya tinggal Macan Kemayoran. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong pun meminta klub untuk merelakan pemainnya mengikuti pemusatan latihan atau TC jelang persiapan Piala Asia U20 2023. Sintayong sendiri cukup memahami apa yang dirasakan oleh klub-klub yang harus kehilangan pemain inti. Namun, ia memohon para pemain yang ia panggil untuk segera dilepas karena Timnas Indonesia U20 akan segera bermain di Piala Asia U20 2023. Tak hanya itu, Sintayong pun juga ikut buka suara atas kritikan pedas yang dilayangkan oleh Thomas Doll yang menyebutnya tak paham sepak bola karena di TC para pemain fokus latihan. Sintayong sampai membawa-bawa Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Piala Dunia usai dirinya disindir oleh Thomas Doll. Jadi jika pelatih Persija Jakarta bicara seperti itu dengan mencari keuntungan sendiri ya, sebenarnya tidak baik. Kata-katanya untuk masyarakat Indonesia yang sedang tunggu-tunggu Piala Dunia pada Mei nanti. Kalau saya tidak tahu tentang sepak bola bagaimana bisa jadi pelatih Piala Dunia dan bagaimana bisa jadi pelatih Timnas Indonesia juga. Kata Sintayong kepada awak media usai memimpin latihan. Di sisi lain, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun akan mengadu ke PSSI soal para pemainnya yang dipanggil Sintayong untuk TC Timnas Indonesia U20. Ia ingin meminta keringanan di mana menurutnya mereka tidak perlu sering latihan karena sudah sering bertanding. Memang dari 30 nama yang dipanggil Sintayong untuk TC, 9 pemain yang berasal dari Persija Jakarta. Yang mana membuat tim berjuluk Macan Kemayoran itu menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan punggawanya ke Timnas Indonesia U20. Agenda disebut jadi kacau, Coach Sintayong kecewa tak diberi kabar Marcelino dan Ronaldo ke luar negeri. Marcelino Ferdinand belum lama ini sedang berada di Belgia untuk menaikkan kontrak dengan klub divisi kedua Liga Belgia KMSK DNZ, sedangkan Ronaldo disebut-sebut sedang berada di Turki untuk mengurus kepindahannya ke salah satu klub negara tersebut. Namun dalam hal ini pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengaku sedikit merasa kecewa lantaran tidak diberikan penjelasan terkait Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang melanjutkan karir di luar negeri. Dia merasa tak mendapat kabar yang jelas dari pemangku kepentingan yang mengurus proses kedua pemain Timnas U20 ke luar negeri. Apalagi kedua pemain tersebut yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Saya agak sedikit tersinggung, kedua pemain itu keluar negeri tanpa ada laporan apa-apa. Apalagi kami sedang mempersiapkan Piala Dunia dan AFC juga. Jadi lumayan agak kacau juga jadwal dan rencana saya. Kata Sintayong saat ditemui setelah memimpin latihan Timnas U20 di Jakarta pada Jumat. Ditambah lagi Persebaya Surabaya pun meminta PSSI untuk tidak mengganggu karir Marcelino Ferdinand di KMSK DNZ dengan memanggil pemain 18 tahun itu untuk menjalani pemusatan latihan jangka panjang. Karena ia menganggap kondisi itu bisa mengganggu perkembangan karir Marcelino Ferdinand bersama DNZ. PSSI mohon jangan terlalu mengganggu Marcel dengan undangan TC jangka panjang yang tidak perlu, ucap Yahya. Marcelino sendiri sudah masuk daftar panggilan Sintayong untuk menjalani TC Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, yakni pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Dengan Marcelino bergabung dengan DNZ maka sulit bagi Timnas Indonesia U20 untuk bisa menjalani TC dan tampil di Piala Asia U20 2023. Bahkan hingga pemusatan latihan hari ini, belum semua pemain yang dipanggil Sintayong ikut bergabung latihan. Janji manis Erick Thohir jika terpilih jadi ketum PSSI, Liga Indonesia siap gunakan VAR. Jika terpilih jadi ketum PSSI periode 2023-2027, Erick Thohir ingin membenahi persoalan wasit yang selama ini sering dikeluhkan. Untuk meminimalisasi keluhan terkait kepemimpinan wasit, Erick Thohir pun ingin video assistant referee atau VAR diimplementasikan di kompetisi sepak bola Liga Indonesia. Meski tidak mudah dan butuh proses dalam menerapkannya, tetapi dengan memanfaatkan teknologi VAR, menurut Erick akan cukup meminimalisasi kesalahan wasit sekaligus mengurangi tuduhan curang terhadap sang pengadil lapangan.
Makanya kita jangan salahin siapa-siapa, jangan salahin wasit. Kita nanti akan implementasikan dengan VAR, seperti Piala Dunia, mengurangi tuduhan curang terhadap wasit. Ujar Erick Thohir dikutip dari skor.id pada Jumat 3 Februari 2023. Jelang KLB PSSI yang dijadwalkan dilaksanakan pada 16 Februari 2023, Erick Thohir sendiri melakukan roadshow untuk menyerap aspirasi dari semua elemen sepak bola Indonesia, mulai dari supporter, voters, hingga pemilik klub. Melakukan perbaikan sepak bola perlu dengan supporter. Gimana supaya supporter mendukung? Ya, kita harus dengar mereka dulu. Sama keluhan Asprof juga mesti kita dengar. Klub-klub juga sama. Mereka sudah spend uang, taunya lagi main di ujung depan kena penalti. Kan rugi. Jelas Erick Thohir.